Tilu, dua, hiji. Hayu podcast Ukis. Hai, Bersama Bunga Adita Mil kita. Adita Mil Lukita dan Putri Grace. Masih Grace gitu? Bukan. Oh, bukan. Itu mah nama Instagram aku. Oh, nama Instagramnya Putri Grace. Nah, Grace. Jadi podcast kali ini kita sangat berbeda sekali dengan podcast yang lain karena ini Tugas. sedih sih ya. Karena kuliah online banyak tugas yang seperti ini. Mungkin kita akan presentasi di podcast ini. Namun kita sebentar akan ngobrol-ngobrol dulu lah. Kenapa sih? Kenapa apanya? Kalau kata kamu kuliah online itu gimana sih? Jadi males ya ngerjainnya. Ngerjain apa? Ngerjain tugasnya. Banyak banget. Banyak banget. Ih, nanti ditonton ibu. Nggak apa-apa lah ya. Kurang semangat. Nggak apa-apa, itu kan unek-unek dari hati Yang paling pribadi dalam. ya. Terus harus ada kuota gitu. Aduh, iya itu. HP. Iya. Enggak. Kalau kata kamu kuliah online itu gimana sih? Pusing. Pusing. Ya, jangan menangis dong. Nangis. Aku tuh paling nggak bisa kalau lihat cewek nangis. Tanya. Ya kita ngerjain tugas ya ini. Biasalah ini ngerjain tugas pengantar apa sih? Teknologi. Pengantar teknologi informasi dan komunikasi dari berita apa namanya? Informatika, boy. Informatika, jadi pengantar teknologi, informatika dan komunikasi. Bisa informasi ya. Iya gitu. Pokoknya mah PITK. PTIK. Iya. PTIK ya. Bukan PT Inti. Jadi kita mau ngejelasin sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Itu kan teknologi komunikasi berarti berhubungan dengan teknologi. Jadi ada apa aja sih di sejarah teknologi itu? Dulu mah belum ada YouTube ya, sekarang mah udah ada YouTube. Makanya harus di-subscribe kata si ibu juga. Dan di like, di komen. Kalau channel ini mah nggak usah lah. Ini mah udah channel naik Ukis. katanya Enggak naik. sih, belum naik. Cuman pengen dapat naik. endorse ya. Wah. Endorse bubur. Endorse bubur. Ini endorse kacamata tuh. Sama laptop juga ini teh. Ini tuh fotokromi kalau belum tahu. Iya gitu. Iya, fotokromi. Gak ada kaca. Emang gak ada kacaan? Oh iya. Ini tuh sebenarnya mintul. Jadi yang pertama ini ada media cetak. Jadi dulu itu media cetak diciptakan di Cina katanya ya. Di Cina ribuan tahun yang lalu. Emang dari dulu komunikasi harus udah terjalin gitu. Walaupun jarak jauh, kayak aku dan dia. LDR, lalap daging ranginang. Randa ai kamu. Sebelum Johann Gutenberg mengembangkan mesin cetak pada tahun 1455 di Jerman, mesin cetak Gutenberg menjadi pemicu dimulainya revolusi industri yang berlangsung selama 6 abad. 6 abad berarti 600 tahun. Wow. Sama juga, guys. 600 tahun. Kamu udah lahir belum? Aduh, masih Jadi ubur-ubur. Iya. Apa sih? Ubur-ubur. Naon sih? Anak kodok. Buyur. Masih ada di angan-angan kisah cinta Rama dan Sinta. Wah. Jadi ada beberapa macam media cetak ya. Salah satunya dan salah duanya ada surat kabar. Jadi surat kabar dimulai pada abad 17 tahun 1665 di Inggris dan tahun 1702 di mana surat kabar harian pertama dicetak di Inggris.
Lalu pertengahan abad 19 surat kabar mulai menggunakan telegraf. Telegraf itu berarti semacam media elektronik ya. Enggak tuh. Sebagai sarana untuk menyampaikan informasi dengan cepat ya. Kan benar informasi bukan informatika. Oh ya maaf guys. Lalu yang kedua buku. Ya, buku dimulainya tahun 800 meter. Masehi. 800 Masehi. Buku diciptakan sama biksu-biksu yang rambutnya gondrong kayaknya ya, biksu ya. Iya gondrong. Gondrong kan? Kan anak ini. Kirain anak indie. Indigo. Di Irlandia dan di Skotlandia tahun 1010. Wow. 10 menit bagusnya angkanya. 10 itu bisa dipakai tanggal nikah. Tanggal Shopee. 10 bulan 10 tanggal 10. Mantap itu langsung Shopee tanam. Lesel. Novel pertamanya ditulis sama Lady Murasik di Jepang. Oh, pertemuan Jepang berarti. Dengan mesin cetaknya si Gutenberg yang tadi ya, Gutenberg. Iya. Pada tahun 1536, kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oh, kitab itu kan buku ya. Iya. Lalu selanjutnya ada periode media elektronik ya. Ya silakan siapa? Aku. Oh ya, sok. Jadi sejarah perkembangan teknologi komunikasi berikut ditandai dengan kemunculannya telegraf. Berarti nyambung sama yang tadi. Iya, nyambung. Sebagai bentuk transisi antara periode media tercetak dengan periode media elektronik. Ya. Jadi, Berarti cepetnya lumayan lah lumayan cepat karena kan perkembangan ini. teknologinya. Ini udah masuk ke elektronik. Lalu ada apa aja sih di elektronik itu? Ada telepon. Jadi media untuk mengirimkan dan menerima suara diawali dengan ditemukannya telepon oleh siapa? Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Terus Thomas Alva Edison kemudian memperbaiki dan mengembangkan telepon dengan menggunakan mikrofon karbon yang gimana tah? Mikrofon karbon HT gitu. Gimana sih? Sebagai alat pemancar yang membuat telepon menjadi lebih praktis. Jadi wah yang gede gini. Iya gitu. Beneran? Belum lahir. Yang kedua ada radio. Radio diawali oleh Guglielmo Marconi. Makroni matu. Makinin. Berhasil mengirimkan berita lewat gelombang udara. Namun, siaran radio berupa suara dan musik baru pertama kali terjadi pada tahun 1906 yang dilakukan secara independen oleh Reginald A. Fessenden dan Lee De Forest. Itu A-nya apa tuh? Asep. Akbar. Boleh. Ahmad. Apa? Ahmad Albar atau pada tahun 1910 Enrico Caruso melakukan siaran radio sebuah pertunjukan. Perjalanan sejarah perkembangan radio bergerak ke tahun 1985 di mana FCC mengizinkan digunakannya spektrum lebar, yaitu sebuah teknologi yang menjadi pilihan bagi beberapa media digital untuk layanan seluler komersial. Radio berarti tahun 1906 ya. Berarti udah Iya. agak kesini. Ini selanjutnya apa nih? Udah mendekati merdeka belum? Belum. Ini kan masih di luar negeri ya. Indonesia masih hutan yang masih dijajah oleh Belanda. Jepang mah kan tahun 1940-an ke sini. Terus ada televisi juga. Penemu pertama dari televisi yang dapat digunakan adalah John L. Bard pada tahun 1925. Dia tuh memanfaatkan cakram pemayar yang ditemukan pada tahun 1884 oleh Paul Nipkow. Pada tahun 1927, Philo Farnsworth menjadi orang pertama yang mengirimkan sebuah gambar secara elektronik melalui kumata. Ya melalui udara, gambar melalui udara. Mungkin kayak kalau pesawat kan suka ada kan gitu, asap-asapnya gambar. Itu bisa dijadikan informasi juga kan gitu. Jadi selanjutnya ini masih televisi ya?
Ya. Hmm. Jadi waktu tahun 1941 itu FCC merancang 13 saluran untuk digunakannya televisi hitam putih. Dari komputer berarti dari dulu ya. Hitam putih. Tahun 1980-an tuh HDTV Jepang meningkatkan resolusi gambar televisi yang memungkinkan terciptanya gambar dengan kualitas lebih tinggi. Berarti emang Udah ada Jepang berwarna sih, berarti. aduh, mantap. Yang Bener Jepang dah. mah kan elektronik. Jepang. Wah, Cepet pisan guys. Mantul. Indonesia kapan gitu ya kayak Jepang? Nggak usah kayak Jepang. Gimana orangnya? Terus udah gitu Periode media digital ya sama, Iya. berarti sama kamu nih terakhir. Ya, akhir. Silakan. Periode digital ditandai dengan adanya transisi mode pengiriman isi media. Walaupun media digital yang digunakan dalam proses pengiriman pesan mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Namun dalam banyak kasus isi pesan tidaklah mengalami perubahan. Berarti transisi dari media elektronik bukan? iya Ya. masih kelanjutannya. Masih kelanjutannya berarti perkembangannya. Ke elektronik ke digital. Iya. Selanjutnya ada apa aja sih di media digital itu? Ada komputer. Pada tahun 1930-an, seorang insinyur Amerika yang bernama Vannevar Bush. membuat komputer analog pertamanya. Selama masa Perang Dunia Kedua, komputer-komputer analog elektronik Elektrik. elektronik Wah, atau apa itu? elektrik dikembangkan untuk membantu pembidik penangkis serangan udara. Kemudian pada tahun 1946, para ilmuwan di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat, membuat komputer digital bernama ENIAC yang dikendalikan dengan tabung-tabung hampa. Tahu nggak sih komputer dulu mah yang gede geningan? Oh, Gede banget. digunakan banget, buat eh. perangnya itu ya? Iya gitu. Ini barusan itu. Oh iya. Emang di zaman-zaman itu kan emang lagi perang marak-maraknya gitu ya. Perang dunia Kedua. kedua ya. Semoga kita perang dunia Itu. ketiga nanti bentar lagi ya. Terus contohnya lagi tuh ada Internet. Internet. Awal perkembangan internet sebagai media komunikasi dimulai pada tahun 1960 yang ditandai dengan adanya proyek jaringan oleh ARPANET. ARPANET atau The Advanced Research Project Agency. di bawah kendali Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Pengguna pertama internet di Amerika Serikat adalah universitas dan personel laboratorium penelitian karena memiliki kesempatan untuk menggunakan email dan menampilkan informasi melalui komputer. berarti 1960 teh udah ada Udah ada email. Udah ada internet. internet. Cuman belum ada WA, Iya IG. belum. IG. IG. Dulu mah kan mau update SG susah. Iya. Tapi menggunakan email aja. Foto juga masih kamera belakang, kamu. Waktu itu kan waktu Soekarno mau merdeka mau update dulu tadinya, cuman susah. Buat dulu SG. Mau bikin SG ya? Mungkin SG dulu cuman susah katanya. Sedih ih. Iya, emang sedih sih. Sekarang mah makan juga harus update. Sekarang mah emang serba internet, dari makanan, dari Ngerjain tugas juga. transportasi, Sekarang udah ngerjain tugas juga. tugas, daftar kuliah, Iya betul. internet semua sampai Kalian Bisnis. yang mau kuliah masuk ARS. masuk Ars University. Ya. Kita ada di Ars University, nanti ketemu sama kita-kita, sama cewek-cewek cantik dan manja grup. Nah, jadi kesimpulannya apa nih, Mau dibaca nama Tommy? Tommy Krisna yang paling Jadi ganteng di sini. kesimpulan dari perkembangan teknologi komunikasi itu sebenarnya nggak usah ada kesimpulan sih, ada emang udah. Lebih jelas. Ini kan udah perjalanan teknologi dari dulu sampai sekarang gitu. Tapi di sini ada kesimpulan yang harus dibacakan. Dengan mempelajari sejarah perkembangan teknologi komunikasi, maka kita akan memperoleh manfaat. Nah, di antaranya memahami sejarah singkat perkembangan teknologi secara umum. Lalu memahami sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi pada periode media tercetak. Lalu ada apa lagi tuh? Ada memahami sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi pada periode media elektronik. Lalu ada yang terakhir
Memahami sejarah singkat perkembangan teknologi komunikasi pada periode media digital. Berarti itu bukan kesimpulan tapi manfaat dari mempelajari Thank you. Masa mempelajari thank you, Kesimpulan. mempelajari Ayo, maaf. perkembangan sejarah teknologi komunikasi ya. Sekarang udah enak ya komunikasi jarak jauh, jarak dekat, jarak Yang antara LDR kita bisa dan video call. iya. Yang LDR bisa video call, yang jauh bisa chatan dan video call, yang pokoknya kita tidak terbatasi komunikasi, tidak kayak dulu Tidak ada kan. hambatan. Jadi rindu tuh gak berat. Rindu itu sebenarnya nggak berat, Dilan salah. Yang Iya. berat itu Badan aku. Bukan aku yang ngomong. ya. Oke, terima kasih Bunga, Yeye dan Putri Grace. Grace dan Tommy mempersembahkan tugas ini untuk Ibu Rita. Berita. 3, 2, 1. Hayu podcast ukis. Haha.